Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sitra Spayudianti dari kelas 3V Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bisnis syariah saya dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurain Harahap MA. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dalam bisnis syariah. Latar belakang. Agama Islam memiliki dasar-dasar dan aturan yang jelas terhadap tata cara dalam berbisnis. Bisnis syariah pada hakikatnya selalu memegang asas keadilan dan keseimbangan. Selain itu juga telah dicontohkan aplikasi nilai-nilai Islam dalam mengelola bisnis oleh Nabi Muhammad SAW agar berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai bisnis Islam telah menjadi tren dalam mengendalikan tujuan dan harapan ekonomi dalam jangka panjang dengan mengedepankan kejujuran, kepercayaan, keadilan dan profesional, komunikasi yang baik dan muncul spirit moral dalam berbisnis sehingga melahirkan bisnis atau usaha yang diberkahi. Fungsi-fungsi dalam bisnis syariah. Ada 6 faktor penting dalam merumuskan fungsi manajemen bisnis syariah dalam Islam dan mereka ialah yang pertama, planning, yaitu merupakan perencanaan atau gambaran dari suatu kegiatan yang akan dilakukan dengan waktu dan metode yang sudah ditentukan. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan segala pekerjaan dilakukan dengan secara itqan atau dengan tepat, terarah, jelas dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Fungsi yang kedua yaitu organization adalah melakukan proses pengorganisasian terhadap fungsi dan tujuan setiap orang dalam suatu lembaga serta mengatur setiap hubungan kerja secara horizontal maupun vertikal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuh." Quran Surah Ali Imran ayat 103. Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam aktivitas bisnis manusia dilarang bermusuh-musuhan. Hendaklah bersatu padu dalam bekerja dan memegang komitmen untuk menggapai cita-cita yang diinginkan, sejalan dengan aturan syariah. Fungsi yang ketiga yaitu coordination atau proses koordinasi dalam melaksanakan peraturan sebagai wadah untuk sampai pada hasil yang terbaik dan sebanding, termasuk di antara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan planning dengan mengharapkan tujuan yang diidamkan. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan, karena setan itu musuhmu yang nyata." Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Fungsi yang keempat yaitu controlling, merupakan pengamatan monitoring. Pada tahap ini sebaiknya dilakukan observasi dan pengamatan pada proses berjalannya planning. Dalam Islam, hal ini menjadi syarat yang mutlak dilakukan oleh seorang pimpinan sehingga seorang pimpinan berkewajiban untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik dari anggotanya agar proses pelaksanaan controlling yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Fungsi kelima yaitu motivation, memberikan motivasi kepada anggota organisasi dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja dengan didasari hati yang sukarela dan ikhlas yang mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang terakhir yaitu leading, melaksanakan proses pengaturan dan memimpin setiap aktivitas yang telah dirumuskan kepada tujuan yang sudah ditetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang menetapkan kamu menjadi pengusaha di muka bumi dan ditinggikannya sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat sebagai cobaan bagimu tentang semua yang diberikan kepadamu." Quran Surah Al-An'am ayat ke-165.
Kesimpulan dari keenam faktor tersebut di atas adalah sebagai pondasi atau dasar aturan bagi setiap muslim dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah supaya kegiatan bisnis yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip syariah yang akhirnya akan menghasilkan kemaslahatan bagi seluruh umat. Selain itu, pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan bumi dan segala isinya ini agar dikelola dan dimanfaatkan oleh umat manusia dan dijadikan investasi yang membawa kebaikan untuk umat manusia sampai hari akhir nanti. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.